开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-48, yang dimana pada episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil mengalahkan ilusi hantu serigala yang membuat Mufeng dan Yueru pingsan. Saat mengejarnya ke dalam gua, ia menemukan ruang rahasia berisi peti mati kuno dan 2 taring misterius. Setelah memasang taring tersebut, sebuah pilar cahaya hitam aktif dan menyedot Xiaoyan bersama Raja Naga Emas ke alam rahasia tersembunyi. Di sana mereka bertemu jiwa naga kuno yang telah disegel selama ribuan tahun dan dipenuhi kebencian terhadap manusia. Pertarungan sengit pun terjadi. Xiaoyan mengandalkan api surgawi, kekuatan jiwa, dan teknik kecepatannya untuk menghadapi naga tersebut. Pertempuran berlanjut hingga ke kawah vulkanik raksasa, tempat Xiaoyan menemukan petunjuk tentang pedang abadi legendaris. Sementara jiwa naga menyerap energi lava untuk memperkuat diri, Xiaoyan justru memanfaatkan panas kawah untuk memulihkan kekuatannya. Keduanya kini bersiap menghadapi pertarungan penentuan yang akan mengungkap rahasia besar hutan mayat Yin, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Di sisi lain, melihat kekuatan jiwa naga melonjak berlipat ganda, Xiaoyan yang berada di posisi puncak Dou di bintang 3 segera bertindak serius. Di bawah sokongan Feng Jue, ia membenturkan 2 kobaran api berbeda di tangannya hingga memicu ledakan dahsyat, lalu merapal. Penguasa 7 kali lipat yang mampu menghancurkan langit, gelombang kejut merah gelap bermuatan destruktif langsung melesat menghantam telak musuh yang sombong menantang duel frontal. Alhasil, energi naga pelindung makhluk itu hancur berkeping-keping hingga tubuh besarnya terhempas jatuh ke dasar kawah. Meskipun hantaman masif ini menguras drastis energi api putih susu Xiaoyan, ia tetap siaga karena sensor jiwanya mendeteksi bahwa kekuatan liar sang naga tidak mati dan justru pulih kembali dengan sangat cepat. Xiaoyan terkejut merenungkan rahasia tempat ini sembari diam-diam mengumpulkan energi mengerikan di tangannya. Mengingat rekam jejak 3 pendahulu 1000 tahun lalu yang gagal total akibat melupakan fakta bahwa jiwa naga ini beratribut api, susunan penyegel bentukan ahli Dou immortal justru diubah sang naga menjadi gunung berapi yang memperkuat dirinya. Namun Xiaoyan menyadari kelemahan fatal makhluk tersebut terletak pada pertahanan jiwanya. Belajar dari efek amarah mata air kuning sebelumnya, ia memutuskan melawan api dengan api menggunakan kekuatan jiwanya yang luar biasa untuk melenyapkan sang monster secara total. Jiwa naga yang kembali melayang ke udara langsung memulihkan kekuatan aslinya. Makhluk itu menatap serakah pada api putih susu Xiaoyan yang jauh lebih dahsyat dari magma kawah, lalu bersumpah akan menyiksanya hingga mati setelah doucinya habis. Namun, Xiaoyan membalas dingin dengan menebaskan penguasa api surgawi kuno secara vertikal hingga menciptakan energi puluhan zang yang membelah bumi. Jiwa naga sigap mengibaskan cakar untuk membenturkan ki naga miliknya, sembari menyemburkan api biru kehijauan berbentuk ular spiritual yang melilit lincah. Di sisi lain, Xiaoyan menangkis serangan ular api tersebut dengan kepalan api putih di tangan kanan, lalu mengeksekusi gerakan cepat hingga muncul tepat di atas kepala musuh. Seketika, Xiaoyan memancarkan aura dewa api yang mendominasi dengan luapan cahaya 22 warna yang menekan kobaran kawah. Tanpa membuang waktu, ia meledakkan kekuatan jiwanya untuk menusuk sistem saraf pusat di lautan jiwa naga. Hantaman tak terlihat ini seketika menghancurkan saraf otak jiwa naga hingga tubuh besarnya meledak sendiri menjadi massa energi merah berukuran 10 zang yang menjerit tragis. Sesuai prinsip memanfaatkan kesempatan, Xiaoyan mengunci erat bola cahaya merah tersebut dengan kekuatan jiwanya yang mistis dan sanggup menembus ruang waktu. Merasa tersiksa akibat saraf otaknya rusak parah, jiwa naga akhirnya berteriak gemetar memohon belas kasihan.
Xiaoyan sempat menyipitkan mata dan menarik mundur energinya untuk mempertimbangkan kejujuran kata-kata tersebut. Namun, jiwa naga justru berkhianat dan memanfaatkan celah itu untuk menyergap dari samping, lalu membuka mulut besarnya demi menelan Xiaoyan hidup-hidup ke dalam kobaran api neraka. Mendengar tawa kemenangan jiwa naga, tubuh Xiaoyan di dalam mulut naga tiba-tiba meledak menjadi asap putih dan lenyap. Itu hanyalah teknik cloningnya. Meskipun sempat terkecoh, amarah Xiaoyan kini tersulut penuh. Ia kembali melepas gelombang energi jiwa tak kasat mata yang menghantam telak saraf pusat otak naga hingga membuatnya melolong kesakitan. Tepat ketika jiwa naga yang panik mencoba menyerbu maju ke arahnya di tengah fluktuasi panas yang menakutkan, Xiaoyan dengan tenang menjentikan telapak tangannya untuk meluncurkan sebuah biji teratai indah 20 hai warna, teratai pemusnah. Saat teratai itu melesat, jiwa naga yang beratribut api sekalipun sempat merinding. Namun, Xiaoyan dibuat terbelalak karena anehnya pusaran energi dahsyat teratai itu justru menembus lolos tubuh fisik semusang naga tanpa efek luka sedikit pun. Ternyata, sebagai entitas jiwa yang berkultivasi ribuan tahun dan sejatinya setara ahli Doshan jika memiliki tubuh, makhluk ini secara bertahap telah mengembangkan kekebalan adaptif di dalam lautan jiwanya terhadap gempuran mental berfrekuensi tinggi milik Xiaoyan. Sembari memulihkan luka lewat serapan magma kawah, jiwa naga tertawa terbahak-bahak melihat Xiaoyan terus merosot turun tergulung ke dasar gunung berapi, mengira manusia itu akan lebur termurnikan oleh api berkobar inti bumi. Meskipun bersembunyi di tengah kepungan suhu ekstrim yang menguapkan seluruh peluhnya menjadi ketiadaan, Xiaoyan tetap tenang menyelimuti diri dengan pelindung api putih susu. Mengingat nasihat Raja Naga Emas bahwa lokasi ekstrim adalah harta karun terbaik bagi kultivator yang jenuh, ia memutuskan memanfaatkan keunggulan alamiah ini untuk memicu lompatan energi. Xiaoyan segera mengaktifkan sirkulasi Fenjue guna menyedot seluruh api kawah secara masif, memulihkan total douqi miliknya, sekaligus memberi makan Fenjue hingga batas jenuh. Di sisi lain, akibat silau cahaya lahar, jiwa naga sama sekali tidak menyadari manipulasi energi tersebut dan berniat naik kembali ke tempat istirahatnya untuk tidur dengan perasaan puas. Tepat saat tubuh puluhan zang jiwa naga mulai mengangkasa, sekelebat aura kuat dari bawah mendadak meledak dan memicu rasa tidak percaya di matanya. Xiaoyan yang kini telah menciptakan resonansi dengan api bawah tanah tampak bangkit perlahan bak peri api yang riang. Berdiri kokoh di atas platform teratai merah dari gumpalan magma, ia membiarkan kobaran penguasa api kuno di tangan kirinya menyala semakin benderang. Namun, fokus tatapan Xiaoyan saat ini bukan lagi pada sang naga, melainkan langsung tertuju pada pedang kuno misterius yang tertancap di dinding batu. Melalui satu gerakan sentakan lengan kanannya, Xiaoyan melepas daya pikat kuat yang seketika mencabut pedang tersebut hingga memicu dengungan nyaring ke angkasa. Saat digenggam, sensasi panas dari tempaan kawah selama ribuan tahun langsung menyengat telapak tangannya. Meski suhu itu bukan tandingan bagi kekebalannya, pedang sepanjang satu kaki itu memiliki bilah dan gagang menyatu utuh dari bahan tak dikenal dengan aliran cahaya merah yang sangat indah. Di satu sisi pos penjaga gagangnya, perhatian Xiaoyan terpikat oleh sebuah pola totem aneh. Sementara itu di sisi lain terpahat sebuah pola halus menyerupai figur seekor naga kecil. Xiaoyan bergumam heran saat menyadari pedang abadi di tangan kanannya merespons dengan kilatan cahaya terang. Kegembiraannya memuncak saat mengalirkan energi api putih susu masif yang memicu raungan pedang pemecah sunyi. Namun, dengungan menantang itu langsung membangkitkan rasa takut mendalam di hati jiwa naga yang selama 1000 tahun tak pernah berani mendekati artefak tempaan ahli Dou immortal tersebut. Lebih unik lagi, Xiaoyan merasakan bahwa sang pedang abadi justru tampak seolah-olah takut pada penguasa kuno api surgawi di tangan kirinya. Sembari mencibir, Xiaoyan melesat ke atas, meninggalkan kawah untuk menghadang jiwa naga yang berniat kabur. Ia melayangkan tebasan cahaya penguasa putih susu 100 zang yang dibarengi ledakan kekuatan jiwa masif. Guna melindungi diri, jiwa naga memampatkan energinya menjadi bola merah seukuran satu kaki berlapis aura naga yang berputar cepat memantulkan serangan jiwa. Meskipun demikian, Xiaoyan yang tersenyum angkuh segera melepas pedang abadi ke udara dan memanggil prasasti kelahiran gerakan ilahi berwujud cahaya putih murni untuk mengurung bola merah tersebut. Di sisi lain, jiwa naga di dalam bola terus sesumbar abadi dan menuduh Xiaoyan membuang waktu. Sebagai balasan, Xiaoyan melipat gandakan douqinya untuk menyembunyikan hantaman telak gerakan ilahi di balik kobaran putih susu hingga bola merah tua itu tertelan total. Di tengah jeritan pilu sang naga, energinya perlahan meredup dan menyusut hingga tersisa 1 inci. Mengingat taktik rahasia dari Raja Naga Emas bahwa naga ini sangat takut pada kekuatan spiritual,
Xiaoyan sengaja menawarkan pilihan diplomatis, musnah sepenuhnya atau disegel sebagai roh senjata. Merasa tak berdaya melawan takdir, jiwa naga akhirnya menyerah dengan keengganan mendalam. Namun di luar dugaan sang naga, Xiaoyan tidak menyegelnya ke dalam pedang abadi, melainkan ke penguasa kuno api surgawi yang jauh lebih kuat. Begitu bola merah meleleh masuk ke sela proteksi api putih susu, Xiaoyan menyapukan darah dari jari tengah kanannya di tepi penggaris logam tersebut. Alhasil, penguasa kuno melayang otomatis seraya melepas bayangan naga merah yang menari dan mengaum keras sebelum menyatu sempurna menjadi ukiran naga raksasa yang hidup melilit gagang. Usai memperingatkan jiwa naga bahwa kesadarannya sengaja dipertahankan namun terkunci segel darah, Xiaoyan bertanya tenang tentang jalan keluar dari ruang hampa ini. Jiwa naga yang masih menyimpan dendam mengejek bahwa 1000 tahun usahanya selalu sia-sia, sehingga Xiaoyan ditakdirkan mati kelaparan di sana. Namun begitu Xiaoyan kembali membanjiri penguasa kuno dengan sengatan kekuatan spiritualnya, roh naga itu langsung menjerit histeris dan memohon ampun bersedia membeberkan segalanya. Jiwa naga melirik Xiaoyan dan menghentikan ancamannya, lalu setuju memandu jalan menuju titik keluar meskipun mengeluhkan kondisi ruang hampa tanpa arah mata angin tersebut. Setelah mengamankan pedang abadi, Xiaoyan menggenggam penguasa kuno api aneh dan terbang mengekor. Setibanya di lokasi, Xiaoyan takjub pada skala ruang buatan itu. Namun Raja Naga Emas yang mendadak muncul di benaknya menjelaskan bahwa seorang ahli Doushan memang sanggup menciptakan dunia kecil seukuran sepertiga wilayah benua Dochi. Xiaoyan gembira menyadari sang guru kembali aktif setelah sempat linglung menyerap ki naga untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang dulu menyusut akibat luka dari ras jahat luar wilayah. Melalui penjelasan guru bahwa naga pembangkang ini akan menjadi asisten hebat, Xiaoyan kian percaya diri. Berkat roh penguasa jiwa naga, daya gempur penguasa kuno miliknya kini sanggup menggentarkan ahli Dou di bintang 4 biasa. Di sisi lain, di luar pendar kawah, area itu gelap gulita dan hanya menyisakan sebuah cermin satu zang yang memancarkan pendar cahaya misterius warna biru, merah, dan emas. Jiwa naga membeberkan adanya penghalang tak terlihat yang memisahkan mereka dari cahaya 3 warna itu. 1000 tahun usahanya selalu gagal, namun ia ingat 2 manusia yang selamat dulu berhasil lolos lewat titik ini. Melalui pemindaian jiwa, Xiaoyan menemukan 3 jenis energi kompatibel yang menyusun batasan tersebut. Raja Naga Emas memberi petunjuk bahwa karena salah satu unsurnya adalah elemen api, proses penerobosan akan jauh lebih mudah bagi pemilik api surgawi. Xiaoyan segera menyetel frekuensi api putih susunya, hingga wujud manusianya tersamarkan total saat bersentuhan. Ia merasakan tekanan batasan itu sangat kuat, jauh melampaui figur Wujang yang pernah ditemuinya. Meskipun harus menguras banyak energi, Xiaoyan berhasil menembus cermin pembatas itu dengan sangat mudah. Demi membuat jiwa naga kagum, ia tersenyum angkuh dan menyindir kekalahan 1000 tahun sang naga. Jiwa naga yang mendengus berat menuduh Xiaoyan hanya sedang beruntung karena faktor genetiknya sebagai manusia. Tanpa memberi celah bagi naga itu untuk mendebat, Xiaoyan lekas mengunci penguasa kuno api aneh ke punggungnya dan melesat keluar. Ia sempat cemas memikirkan berapa hari waktu telah terbuang karena tidak mendeteksi keberadaan Yueru maupun 2 rekannya. Begitu keluar dari alam rahasia, pendar api putih susu Xiaoyan seketika memaksa hantu-hantu di dalam gua kocar-kacir ketakutan. Kini, setelah pandangannya kembali ke area gua semula, Xiaoyan berjalan santai mendekati peti mati di dekatnya seraya menyeringai penuh antisipasi terhadap misteri isi di dalamnya. Xiaoyan melangkah mendekati peti mati batu yang tampak biasa saja di tengah ruang rahasia sembari memancarkan api putih susu pelindung. Saat ditanya, jiwa naga mendengus tidak tahu karena areanya hanya memiliki 2 akses keluar, ke tingkat ketiga hutan mayat Yin atau ke ruang altar tersebut. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di sebuah gua indah tingkat ketiga, hutan mayat Yin yang anehnya mampu ditembus sinar bulan, seorang pria berwajah sangat halus bak wanita berpakaian jubah putih bersih mendadak bangkit kaget mendengar suara ledakan. Melalui pilar cahaya putih pantauan jiwanya, ia takjub melihat Xiaoyan berhasil menembus alam rahasia yang ribuan tahun gagal ia masuki, lalu terkekeh dan melesat pergi menjelma seberkas cahaya. 你居然能跟我这个空间灵士打成平手，倒是让人意外。 Di sisi lain, di dalam ruang rahasia, rasa ragu Xiaoyan lenyap seketika usai Raja Naga Emas memberi jaminan perlindungan spiritual. Meskipun sempat didera sengatan hawa dingin ekstrem yang membekukan pelindung api putih susunya, Xiaoyan nekat mengerahkan tenaga untuk membuka paksa tutup peti mati batu tersebut. Malangnya, begitu terbuka, luapan energi misterius mirip kekuatan jiwa mendadak menyembur hebat dan menjebol puluhan lapisan api surgawi pelindungnya. Xiaoyan pun terkapar memegangi
Longi kepala seraya menjerit histeris akibat lautan jiwanya bergetar hebat memicu sakit kepala yang menyiksa. Melihat situasi kritis itu, Raja Naga Emas lekas memunculkan diri dan melepas raungan naga raksasa yang memekakkan telinga hingga melenyapkan seluruh energi jahat yang mengikat tubuh Xiaoyan. Namun efek raungan tersebut justru membuat garis keturunan jiwa naga bergetar hebat hingga memicu dorongan mutlak untuk bersujud. Sang naga tersadar bahwa wujud virtual yang melayang di dekat penguasa abadi tersebut adalah Raja Naga Emas legendaris. Satu dari dua putra terkuat Dewa Naga, tingkat Dewa Dou yang patungnya paling menonjol di lapangan ras naga. Tanpa memedulikan batas segel Xiaoyan, ia bergegas meloloskan diri dan berlutut sembari berseru, Long Yi memberi salam kepada Raja Naga Emas. Raja Naga Emas menyuruh Long Yi bangkit dan membenarkan bahwa ia sempat kalah dalam pertempuran besar 10.000 tahun lalu. Meskipun Long Yi memohon dengan sangat agar sang pemimpin klan Sudi pulang ke ras naga yang bangga atas dirinya, Raja Naga Emas menolak halus seraya menegaskan bahwa Xiaoyan adalah manusia pilihan yang ia tunjuk langsung. Mengetahui kebenaran itu, seluruh kesombongan Long Yi runtuh seketika. Ia pun membulatkan tekad ikut bertaruh bersama Xiaoyan, lalu kembali masuk ke dalam penguasa abadi, membuat kekuatan api senjata itu melonjak drastis sebagai bukti kepatuhan total dari lubuk hatinya. Usai membungkuk takzim kepada sang leluhur, Xiaoyan memungut senjatanya, lalu melangkah mantap ke arah peti mati yang terbuka seraya berjanji akan membangkitkan kembali sang guru ke dunia manusia suatu hari nanti. Melihat jiwa naga, Long Yi kini patuh melilit penguasa kuno api yang berbeda, Xiaoyan membungkuk takzim kepada Raja Naga Emas. Ia tahu kepatuhan sukarela Long Yi sepenuhnya berkat wibawa sang guru sebagai pemimpin klan naga, meskipun ada masa lalu yang masih dirahasiakan darinya. Namun, saat Xiaoyan memeriksa bagian dalam peti mati batu yang terbuka, ia terkejut karena tidak menemukan benda apapun. Long Yi menegaskan hal itu mustahil, sebab 3 manusia terdahulu menjebaknya justru demi mengincar isi peti mati tersebut, dan ia yakin belum ada makhluk hidup lain yang menyusup masuk selama ini. Sementara itu, demi memecahkan misteri, Xiaoyan mengeluarkan pedang abadi putih yang agak rusak dari cincin penyimpanannya. Di bawah pendar api putih susu, ia menyapukan bilah pedang itu ke dinding batu bagian dalam peti mati, tetapi hasilnya tetap nihil. Melihat kebingungan Long Yi dan Xiaoyan, Raja Naga Emas yang mengendus aroma familiar segera memerintahkan Xiaoyan untuk mengalirkan teknik kultivasinya guna membakar peti mati tersebut. Sembari Long Yi terheran-heran mengamati alasan sang pemimpin klan sangat menyukai pemuda itu, Xiaoyan lekas memacu Fen Jue dalam kecepatan tinggi hingga lautan api dahsyat pembawa kekuatan 22 jenis api surgawi langsung menghanguskan ruang batu tersebut. Meskipun dihantam suhu setinggi itu, peti mati tersebut anehnya tidak hancur meledak. Mengikuti instruksi lanjutan Raja Naga Emas untuk menaikkan daya api, seluruh ruang rahasia seketika dipenuhi hawa panas ekstrim. Bersamaan dengan 3 dentuman keras, tekstur peti mati batu itu perlahan bertransformasi menjadi putih giok yang transparan, lalu memunculkan sebuah gugusan cahaya biru yang bergerak menyerap energi api Xiaoyan. Raja Naga Emas seketika berseru kaget mengenali objek tersebut sebagai benih jiwa. Di sisi lain, kekuatan jiwa tingkat kaisar milik Xiaoyan langsung padam saat mencoba menyelidiki gugusan cahaya tersebut. Merasa tubuhnya yang bermuatan 22 api surgawi dirayapi ketakutan, Xiaoyan sadar objek itu pasti berkaitan dengan api suci. Raja Naga Emas dengan emosi bergejolak menjelaskan bahwa benih jiwa Yanqi ini hanya akan terlepas dari induknya sebagai proteksi terakhir ketika api suci orisinal terancam punah atau dikendalikan oleh makhluk jahat luar wilayah. Sang guru meminta Xiaoyan mengamankannya demi keberhasilan penyerapan api suci di masa depan. Namun tepat saat tangan Xiaoyan terulur meriah, gugusan cahaya biru itu mendadak menyedot kekuatan jiwanya dan melesat cepat bak bintang jatuh ke dalam tubuh Xiaoyan. Begitu masuk ke dalam tubuh, gugusan cahaya biru benih jiwa bergerak gelisah dan langsung melesat menetap di dalam lautan jiwa Xiaoyan saat disentuh oleh kekuatan jiwa masifnya. Pancaran fluktuasi membakar khas api suci itu sontak membuat Xiaoyan bersemangat. Sejak tiba di benua Dodi, ia sadar keluarganya menyimpan banyak misteri, dan teknik khusus Fen Jue miliknya adalah jalan pintas terbaik karena mampu melahap api suci untuk meraih kekuatan luar biasa. Namun Xiaoyan sempat waspada karena benih jiwa tersebut menyerap kekuatan jiwa hasil rintisan alkemisnya. Untungnya, seolah memahami ketidakpuasannya, objek tersebut berhenti menyerap dan berbaring tenang. Sesaat kemudian, peti mati putih Gio di hadapannya roboh menjadi puing-puing, disusul terbukanya pintu ruang rahasia. Meskipun Xiaoyan mengira telah menghabiskan banyak waktu di dalam, Long Yi menjelaskan bahwa waktu di alam rahasia berjalan sangat lambat.
1 hari di dalam hanya setara 1 jam di luar. Xiaoyan segera merapikan aura, mengikat penguasa api kuno yang kini beraura lebih kuat ke punggungnya, serta menyimpan pedang abadi yang rusak demi keamanan dari incaran orang lain, lalu melangkah keluar menemui rekan-rekannya.